warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim SES yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan terima kasih ada media yang selalu setia mendampingi dan memberikan semangat kepada kami selaku panitia pemilihan, meskipun dalam situasi yang kurang baik-baik saja, maka kami tidak salah minta atau mohon kepada Bapak Bupati dalam pelaksanaan P2KB Desa Kewang ini, mohon keamanan, ketertiban dan kenyamanan. Ini punya pengertian yang luas berkaitan dengan pelaksanaan hal pertama yang ada. Jadi kawan sekalian, pada hari ini tadi pagi sudah dilaksanakan rapat pleno berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi pemberkasan para bakal calon yang telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon Desa Bliwangi. Alhamdulillah terdaftar 15 orang dan yang dilakukan verifikasi hanya 12 orang. Dari hasil verifikasi oleh tim penjaringan dan penyaringan terdapat hasil yang dikemukakan pada rapat tersebut, yaitu satu temuan atau verifikasi ya. Satu, untuk saudara Hani dukungan rapi, lengkap dan sesuai. Kedua, Aan juga dukungan tidak sesuai. Edi Kusnadi rapi, lengkap, sesuai. Dede Saifullah rapi, lengkap, sesuai. Asep Saipudin dokumen kurang, tidak lengkap dan tidak sesuai. Ade Irfan lengkap, rapi, sesuai. Urita tidak lengkap, tidak sesuai, tidak rapi. Rudi juga tidak lengkap, juga tidak rapi. Sandi juga tidak sesuai, tidak lengkap dan tidak rapi. Dede Sutardi rapi, lengkap, dukungan tidak sesuai. Haji Lukman dukungan sesuai, rapi dan lengkap. Acep masih banyak berkas yang belum masuk atau belum banyak yang diverifikasi. Sampai kapan ini berlaku? Sudah barang tentu lihat juga. Tanggal 20 sampai 29 itu pengumuman pendaftaran sekaligus pengambilan berkas. Tanggal 28 sampai tanggal 18 itu dilakukan verifikasi dan klarifikasi. Jadi mereka yang belum lengkap dan belum tidak sesuai, maka diberi kesempatan untuk memperbaikinya, karena mereka sudah terdaftar menjadi bakal calon. Sampai kapan? Sampai 18 September. Adapun persoalan ini akan diklarifikasi dengan yang bersangkutan. Harus untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi temuan dari tim penyaringan dan penjaringan untuk dikomunikasikan dan diklarifikasi kebenarannya, keabsahannya dan lain sebagainya. Ini salah satu bentuk upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi setelah verifikasi, pemberkasan dan klarifikasi. Untuk menghasilkan nanti surat keputusan panitia berapa orang yang bisa melanjutkan pada tahapan berikutnya, yaitu tidak lama lagi tanggal 16 itu akan dilakukan tes akademis. Kenapa ini harus dilakukan tes akademis? Karena calon lebih daripada 5, maka harus timbul penilaian tambahan. Penilaian tambahan itu adalah salah satunya adalah yang menentukan untuk rankingisasi di samping nilai-nilai yang sudah ditentukan oleh Perbuk dan Perda dan Perbuk, maka itu harga mati. Harga mati adalah matian, dia disesuaikan dengan data-data yang bersangkutan, tidak bisa ditambah kecuali bukti dukungan yang masih bisa berubah, kadang berkurang, kadang berkurang. Kemudian untuk menentukan ranking 1, 2, dan 3 sampai 5 yang ditentukan oleh undang-undang, maka kami panitia berupaya untuk melakukan atau melaksanakan tes akademis sesuai arahan dari BPMD Kabupaten. Akan dilaksanakan tanggal 16 di Universitas Taruman. Nanti hasil dari
Akademis itu akan diinformasikan dan akan dihitung dengan hasil klarifikasi tadi. Kepastian hukum bagi bakal calon itu hari ini mulai ditetapkan sebagai bakal calon. Karena kemarin harus ditetapkan karena dia itu siapakah dia? Yang 12 itu orang-orang yang berhak untuk diverifikasi dan klarifikasi pemberkasan melalui surat keputusan panitia berdasarkan hasil musyawarah di ketua panitia yang tidak melihat daripada regulasi peraturan perundang-undangan. Mungkin dapat dikatakan arogansi, tapi mudah-mudahan tidak salah. Dengan ketepatan mereka melengkapi pemberkasan tidak sia-sia, maka mereka orang yang ternyata dinyatakan lebih awal terlengkap. Gitu. Andai kata yang lainnya bukan lalai, barangkali mungkin tidak memahami juga tentang aturan. Ya, mohon maaf, itu kesalahan mutlak dari seorang panitia yang tidak memahami regulasi atau perundang-undangan. Tapi kalau sekarang, insya Allah kita baca sama-sama dari Perda dan Pergub. Sampai kapan itu kewenangan hak-hak berita acara waktu itu hari Jumat tanggal berapa Pak Ketua? Tanggal 1 ya. Tanggal 1. Kemudian diklarifikasi tanggal 4 oleh para bakal calon ke-12 orang. 12 calon diundang hadir untuk disepakati bahwa yang 12 tidak keberatan, dan kami berhak untuk mencabut surat kesepakatan. Ya, tapi sebetulnya kalau bicara surat kesepakatan itu, kalau saya tanya, apakah yang 12 itu atau 10 itu sudah menjadi calon? Belum. Karena belum ada keputusan panitia tentang penetapan dia sebagai bakal calon. Jadi masih lemah. Nah, baru sekarang menyadari bahwa bakal calon itu mesti punya dasar hukum, mesti punya jaminan secara hukum. Jadi ya sekarang itu bakal calon itu ada 12 dan sudah dilakukan verifikasi langsung. Kemudian ada temuan, pasti akan diklarifikasi dengan yang bersangkutan sampai tanggal 18. Hak dari 12 balon. Tadi mendengar bahwa ketua P2KD bahwa per hari ini mungkin nanti hari Senin akan ada keputusan klarifikasi dan sebagainya terkait dengan kelengkapan administrasi dari verifikasi, konfirmasi dan validasi. Nah, setelah itu diadakan kesimpulan dan ditetapkan dalam keputusan P2KD, maka secara otomatis berarti tahapannya maju ke tahapan berikutnya, yaitu seleksi tambahan. Nah, terkait dalam seleksi tambahan, artinya ada syarat-syarat lain yang diperlukan. Maksud kami mewakili dari 12 balon, apakah dalam proses itu para balon masih diberi kesempatan untuk memberikan kelengkapan yang dibutuhkan oleh mekanisme dalam proses tahapan seleksi tambahan. Itu aja Pak Ketua, mohon klarifikasi. Ingat waktu yang diberikan oleh undang-undang bagi bakal calon yang mendaftarkan diri di masa verifikasi dan klarifikasi sesuai dengan temuan, saya akan menanyakan juga kepada mereka apakah mau dilengkapi atau tidak, itu hak mereka. Dan kalaupun iya, saya lakukan, kalau tidak juga saya lakukan hasil keputusan nanti. Apakah dia serius apa tidak? Soalnya yang lainnya sudah cukup untuk persyaratan dan serius. Dan kalau saya secara kasar untuk menjadikan rankingisasi sudah punya ranking, beri kesempatan kepada haknya. Nanti jangan lupa juga kewajiban harus kita perhitungkan ya, dasar undang-undang.